Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Lebaran tiba. Semua orang bersiap-siap untuk bersilaturahmi, mengenakan pakaian terbaik dan menikmati hidangan lezat. Namun di rumah Abu Nawas ada sesuatu yang berbeda. Abu Nawas duduk di sudut ruangan dengan senyum penuh kemenangan. Sementara istrinya sibuk mondar-mandir mengatur segalanya. "Kenapa kau tersenyum sendiri seperti kucing melihat ikan asin?" tanya sahabatnya Abu Jahil. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berkata, "Hari ini adalah hari pembalasan." Abu Jahil mengerutkan dahi. "Pembalasan? Apa maksudmu?" Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Hari ini, ras terkuat di bumi akan sungkem kepadaku." Beberapa bulan sebelum Lebaran, Abu Nawas selalu kalah dalam debat dengan istrinya. Setiap argumen, setiap keputusan, bahkan soal baju yang ia pakai, istrinya selalu menang. Jika Abu Nawas berkata, "Aku ingin makan kambing panggang," istrinya akan menjawab, "Tidak, hari ini kita akan makan sayur bayam." Dan seperti hukum alam, sayur bayam pun terhidang di meja. Abu Nawas tidak pernah bisa menang, bahkan Raja Harun ar-Rasyid pun kalah wibawa dibanding istrinya. Namun Abu Nawas tahu ada satu hari dalam setahun di mana semuanya akan berbalik. Saat pagi Lebaran tiba, Abu Nawas sudah duduk manis di ruang tamu, mengenakan jubah terbaiknya. Lalu datanglah istrinya. Dengan wajah teduh dan suara lembut, sang istri berkata, "Suamiku, maafkan aku atas semua kesalahanku." Abu Nawas langsung mengangkat dagunya dengan bangga. Kemudian istrinya membungkuk, menyentuh tangannya dan sungkem. Abu Nawas hampir meneteskan air mata bahagia. Rasa terkuat di bumi sungkem kepadanya. Abu Jahil yang melihatnya melongo tak percaya. "Demi semua unta di padang pasir, kau benar-benar menang," katanya kagum. Abu Nawas mengangguk dengan senyum penuh kemenangan. "Setahun sekali, setidaknya aku boleh merasa berkuasa." Namun kemenangan itu tidak bertahan lama. Setelah sungkem, sang istri bangkit dan berkata dengan nada halus tapi mengancam, "Baik suamiku, karena sudah saling memaafkan, sekarang bantu aku cuci piring di dapur." Abu Nawas langsung pucat, dan begitulah meskipun dendamnya terbalaskan sejenak, pada akhirnya kekuasaan kembali ke tangan yang sebenarnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan "Selamat datang di kerajaan ular." "Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa," gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. "Loh, ini mimpi atau kenyataan?" gumamnya sambil mengucek mata. Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya. "Kau siapa, orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami?" tanyanya dengan suara mendesis. "Saya hanya pejalan kaki yang tersesat," jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang raja ular yang duduk di sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. "Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah." "Hadiah? Tentu saja," jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. "Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami," seru Raja Ular. Mata Abu Nawas langsung terbelalak. "Hah? Saya harus menikahi 100 wanita?" "Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup." Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, "Wahai Raja Ular,
Saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh. Penyakit apa? Tanya Raja Ular curiga. Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam. Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. Tidak mungkin, seru salah satu wanita. Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi. Jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini, kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" Tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami." Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain?" Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan?" Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang dengarkan baik-baik, wahai Pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu?" Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Begitu pula dengan Ka'bah. Walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah." Seluruh ruangan bersorak, tertawa dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas." Sang pandita hanya bisa menunduk malu dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati." Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, "Abu Nawas,
Kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Abu Nawas tersenyum. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat. Pendeta itu mulai bertanya, jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya. Abu Nawas dengan santai menjawab, bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan. Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, kalau begitu, di mana Tuhan berada? Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, di mana udara berada? Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat. Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu. Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah? Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu. Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula. Abu Nawas tersenyum, aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati. Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar. Dan ia melihat seorang gadis cantik menjual bunga. Wajahnya yang menawan membuat hati Abu Nawas berdebar kencang. Gadis itu bernama Zahra, terkenal karena kecantikannya di seluruh negeri. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati Zahra. Wahai Zahra, bunga yang kau jual tak seindah senyummu. Apakah aku boleh membeli hatimu bersama sekuntum bunga ini? Katanya dengan gaya puitis. Zahra tertawa kecil. Abu Nawas, kau memang pandai bicara. Namun, jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu dengan satu syarat. Abu Nawas menatapnya penuh semangat. Sebutkan syaratnya, dan aku akan melakukannya, walau itu berarti mendaki gunung atau menyeberangi lautan. Zahra tersenyum licik. Kalau begitu, kau harus menguras laut hingga kering. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu. Orang-orang yang mendengar syarat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Zahra sengaja memberi tugas mustahil untuk menolak Abu Nawas tanpa menyinggung perasaannya. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangguk mantap. Baiklah Zahra, aku akan melakukannya. Beri aku waktu seminggu. Abu Nawas mulai berjalan keliling desa, mengumpulkan ember, panci, dan temayan dari semua orang. Ketika ditanya untuk apa, ia menjawab, aku sedang menjalankan misi cinta. Abu Nawas tiba di tepi laut membawa semua wadah. Dengan penuh semangat, ia mulai menimba air laut menggunakan sendok kecil, memasukkannya ke dalam ember. Setiap orang yang lewat menonton dengan heran. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Laut ini tak akan pernah kering, kata seorang nelayan sambil tertawa. Biarkan aku mencoba. Kalau berhasil, aku akan menikahi Zahra, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mengetahui bahwa usahanya tidak mungkin selesai sendiri, Abu Nawas memutuskan meminta bantuan Raja Harun al-Rasyid. Ia menulis surat, Yang mulia Raja, saya sedang menjalankan tugas besar, menguras laut demi cinta. Namun untuk sukses saya butuh bantuan Anda, mengirim angin agar air laut cepat mengering. Mohon pertimbangkan.
Raja yang membaca surat itu langsung tertawa. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas di tepi laut. Abu Nawas, ini tugas mustahil. Mengapa kau melakukan ini? Tanya Raja. Abu Nawas tersenyum santai. Baginda, jika aku gagal, maka aku telah berusaha dengan cinta. Namun jika Anda membantu, aku yakin laut ini bisa kering lebih cepat. Raja yang sudah mengenal kelicikan Abu Nawas akhirnya mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Raja memanggil Zahra ke istana. Di depan banyak orang, Raja berkata, Zahra, Abu Nawas telah melakukan apa yang kau minta. Ia berjuang siang dan malam menguras laut. Tidakkah kau melihat ketulusannya? Zahra yang awalnya ingin menguji Abu Nawas akhirnya tersentuh. Tuanku Raja, aku tidak menyangka Abu Nawas seberani ini. Aku bersedia menikah dengan Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. Wahai Zahra, ternyata menguras laut tidak sesulit menguras hatimu. Orang-orang tertawa riuh. Cinta dan kecerdasan Abu Nawas akhirnya membawa kebahagiaan. Dan pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah. Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai. Pendeta itu tersenyum sinis. Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Celakalah orang-orang yang sholat. Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat? Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu, katanya. Pendeta itu tertawa. Silakan, tanyakan apa saja. Abu Nawas berkata, Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu. Janganlah kamu mendekati ibadah. Aku tidak ingat lanjutannya, tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan? Pendeta itu langsung berteriak, Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk. Abu Nawas tertawa. Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk. Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan. Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, Jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun termasuk minum racun tanpa terluka. Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar, perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?
Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu, jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini, katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. Apa racun ini benar-benar mematikan? Tanyanya ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya, tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. Wah, Abu Nawas selamat. Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar, sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya. Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. Baik, Baginda, saya siap. Profesor itu tersenyum sinis. Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Silakan, Tuan Profesor, kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang, coba kau bantah teoriku. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. Lihat, kata Abu Nawas, benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang. Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Itu karena angin yang meniupnya. Abu Nawas tersenyum. Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar. Semua orang di sana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. Lihat ini Abu Nawas. Air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas. Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. Nah, lihat, saya baru saja membuat air mengalir ke atas, katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata profesor. Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh? Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah.
Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang, bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta itu dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Setelah mendengar kabar ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tidak bisa dipermainkan. Perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silakan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu besar hingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda Raja dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Pertanyaan yang licik dan menjebak. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak, "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai, "Ya, bisa. Tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu, pertanyaanku yang kedua. Di manakah arah wajah Allah menghadap saat Dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas nyengir lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku, kapan Allah tidur? Sejak kapan Dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur, Tuan Pendeta, tidak mengantuk dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah. Kalau begitu, pertanyaanku yang ketiga." Pendeta itu mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tolong tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali. Tapi ada syaratnya." Pendeta penasaran. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu mulai gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa selucu dan sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela nafas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang. Ikut aku." Abu Nawas membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak, aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan." Pendeta mengangguk-angguk. "Wah, lezat sekali baunya." Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. "Nah, ini neraka. Panas, pengap, dan bikin sesak napas." Pendeta mulai protes. "Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku?" Abu Nawas terkekeh-kekeh. "Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang?
Surga dan neraka yang sesungguhnya baru bisa kau lihat setelah mati. Berani mati sekarang? Pendeta mundur sambil menggeleng keras. Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kau belum siap mati. Jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik. Karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari raja sedang bosan dan ingin menghibur diri. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu dalam perdebatan, kata raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas yang sudah terbiasa menghadapi tantangan raja hanya mengangguk santai. Hamba siap Baginda. Raja lalu memanggil hakim istana, seorang pria serius yang selalu berusaha tampak bijak. Hari ini kau akan berdebat dengan hakim istana tentang keadilan. Siapa yang kalah harus jongkok di depan istana sampai matahari terbenam, kata sang raja. Para menteri dan pengawal tertawa. Mereka yakin hakim istana pasti menang karena ia ahli dalam hukum. Hakim istana membuka debat dengan suara lantang. Abu Nawas, menurutmu, apakah hukum harus selalu adil? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja harus adil, tapi tergantung siapa yang membuat hukumnya. Hakim terkejut. Maksudmu? Abu Nawas menjelaskan. Jika raja yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi raja. Jika hakim yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi hakim. Dan jika aku yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi aku. Seisi istana tertawa terbahak-bahak. Raja mulai tertarik. Hakim berkata lagi, tapi hukum dibuat untuk semua orang, tidak bisa berat sebelah. Abu Nawas mengangguk. Benar, maka aku punya pertanyaan. Apakah Baginda Raja bisa dihukum jika melanggar hukum? Hakim terdiam, ia melirik Raja. Raja tertawa. Tentu saja tidak. Aku Raja, aku pembuat hukum. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu artinya hukum tidak berlaku untuk semua orang secara adil. Hakim mulai berkeringat. Hakim mencoba mengalihkan pembicaraan. Baiklah Abu Nawas, jika seseorang mencuri roti karena kelaparan, apakah dia harus dihukum? Abu Nawas mengangguk. Tentu harus dihukum, tapi tukang roti juga harus dihukum. Hakim terkejut. Kenapa tukang roti harus dihukum juga? Abu Nawas menjawab santai, karena dia membiarkan seseorang kelaparan. Seluruh istana tertawa. Hakim makin pusing. Raja pun berseru. Hakim, jawaban Abu Nawas masuk akal. Hakim mencoba sekali lagi. Tapi Abu Nawas, bagaimana kalau seseorang mencuri bukan karena lapar, tapi karena rakus? Abu Nawas menghela nafas panjang. Kalau begitu, hukumlah yang mengajarkan orang itu untuk berhenti rakus. Hakim mengangguk. Bagus, tapi bagaimana caranya? Abu Nawas tersenyum licik. Caranya mudah, dengan menyuruh dia duduk jongkok di depan istana sampai matahari terbenam. Raja tertawa keras. Itu hukuman yang cocok. Seluruh istana bersorak. Hakim hanya bisa menepuk jidatnya. Akhirnya, hakim pun terpaksa jongkok di depan istana sampai matahari terbenam. Sementara Abu Nawas pulang dengan kemenangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu. Aku punya satu tugas untukmu, kata raja sambil tersenyum licik. Apapun perintah Baginda, hamba siap menjalankannya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit
dan melaporkannya besok pagi. Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Baik Baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya. Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. Jadi, berapa jumlah bintang di langit Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini. Raja terkejut, apa maksudmu? Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit, Baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya, kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. Abu Nawas, kau mengerjaiku, seru Raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. Tidak Baginda, jawab Abu Nawas, hamba hanya mengikuti perintah. Hamba diminta menghitung bintang, dan inilah hasilnya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara mengakaliku, Abu Nawas. Seisi istana ikut tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu. Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati. Apa tugasnya, tuanku? Raja dengan suara lantang berkata, Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya. Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan. Raja mengangkat alis penasaran. Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting. Raja yang sangat penasaran bertanya, Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi? Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata, ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini. Raja tercengang mendengar jawaban itu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa.
inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir. Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa.
Tapi aku lebih pintar dari yang kau kira. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku? Ikan itu mendekat dan berkata, pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik. Ikan itu tersenyum mengejek. Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis. Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan? Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai. Abu Nawas tertawa. Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana. Ikan raksasa itu tersenyum licik. Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini, Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat. Ikan raksasa mengangguk puas. Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku. Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya. Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku. Mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya? Abu Nawas tersenyum santai. Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali. Tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya? Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah. Abu Nawas mengangguk, itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan.
kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis merasa belum kalah. Ia berkata, "Kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar?" "Benar," jawab guru besar itu dengan bangga. "Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka?" Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, "Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar." Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Guru besar, apakah Anda punya jam tangan?" "Tentu saja," jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, "Jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri?" "Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam." "Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja?" "Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya." Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, "Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata, "Apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku." Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Siapa kau, orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin," kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Maafkan saya, Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat. Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda." Pria tua itu tertawa kecil. "Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini." Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. "Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan biarkanmu lewat," kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambai-lambaikan kain itu. Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. "Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari. Itu seperti kau sedang kesurupan." Abu Nawas tertawa. "Ini seni kontemporer, Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak?"
Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, "Salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar." Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, "Hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga." Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk. Abu Nawas tertawa. "Lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat." Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. "Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat?" tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. "Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan." Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. "Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian," kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Anak muda, belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap?" "Tentu, guru," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, "Baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku." Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, "Jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini." Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil megap-megap. "Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat." Sang pertapa tersenyum. "Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot." Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, "Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. "Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan?" katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, "Apakah kau berhasil bertapa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu, guru. Aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan." Sang pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, guru." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. "Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. "Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. "Kenapa kau tetap tersenyum?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru." "Maksudmu?" tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku tidak mau memaksakan diri seperti mangkat batu. Dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu."
Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.